Jadilah mukmin yang terbaik akhlaknya. Jadilah mukmin yang cerdas, yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan bekal setelah datang kematian. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Shaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khusus orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zidna rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawal ya mudabbiran min al-balagh alhamdul minat wa sarafu ala kulli halin. Allahumma amina bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al-hikmah wa ilhamna al-malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil layli wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumalu sama'uhu ta'azza'an qawli wa fi'li bihi astawfi min kulli da'i wa nuru dalilun li qalbi 'inda jahli khairati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi
سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنسني يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على حمده الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Maryam 66. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul insan, dan akan bertanya para manusia tentang apa? Aidza ma mittu, apakah ketika ma mittu aku mati, la saufa ukhraju hayya, sungguh akan ukhraju dikeluarkan atau dibangkitkan atau dihidupkan hayya, dihidupkan kembali. Jadi pertanyaan ini semua manusia, terutama orang yang kafir, maka mereka akan bertanya-tanya, aidza ma mittu la saufa ukhraju hayya, apakah ketika kami mati, aku mati, la saufa sungguh akan ukhraju hayya, dihidupkan kembali, dikeluarkan kembali menjadi hidup. Inilah yang akan ditanyakan oleh para manusia, terutama manusia yang kafir. Mereka akan bertanya, apakah ketika kami mati sungguh kami akan dibangkitkan hidup kembali? Itu pertanyaan mereka. Awala yadhkurul insan, apakah tidak ingat mereka manusia
Anna khalaqnahu, sungguh kami khalaqnahu, telah menciptakan mereka, min qablu, dari sebelumnya, walam yaku syai'an, yang tidak ada apa-apa. Itulah jawaban dari Allah. Apakah mereka tidak berzikir, tidak ingat bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, yang mana sebelumnya mereka itu bahan-bahannya tidak ada, kemudian menjadi ada. Sangat mudah sekali bagi Allah, apalagi menciptakan yang sudah pernah diciptakan. Allah menciptakan yang sebelumnya tidak ada, menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada contoh, menciptakan kanjeng Nabi Adam yang sebelumnya belum ada contoh. Allah sangat mudah untuk menciptakan itu semua. Sebetulnya yang jadi pertanyaan kita orang yang beriman bukan tentang apakah kita akan dibangkitkan kembali, bukan tentang apakah kita akan dihidupkan kembali, bukan. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, yang menjadi pertanyaan kita, bekal apa yang akan kita bawa tatkala kita kembali kepada Allah? Bekalnya, persiapannya apa tatkala kita dipanggil oleh Allah? Itulah yang menjadi pertanyaan kita orang yang beriman. Kita yakin, kita beriman bahwa nanti akan ada hari kiamat, akan ada hari akhir, yang seharusnya menjadi pertanyaan, persiapan apa? Persiapan apa yang harus kita siapkan sebelum datang hari kematian kita? Itu yang harus kita pertanyakan. Amalan-amalan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menyongsong hari kematian kita? Karena ingat, setiap yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, berproses menuju kematiannya. Tsumma ilaina turja'un, kemudian kepada Allah kita akan kembali. Makanya yang jadi pertanyaan bagi kita umat Islam, orang-orang yang beriman, adalah persiapan apa, bekal apa yang akan kita persiapkan untuk menyongsong hari kematian kita. Itu yang harus dipertanyakan, bekalnya, persiapannya. Makanya tatkala kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, ayyul mu'minina afdal, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, ya Rasulullah, siapakah mukmin yang afdal itu, mukmin yang terbaik itu? Qala dawu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang terbaik itu yang terbaik akhlaknya. Makanya kita harus belajar dan belajar, pahami semua apa yang kita pelajari, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan.
Karena Rasulullah Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidaklah aku diutus, kata baginda Rasulullah, kecuali hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak ini penting. Akhlak ini sebagai ukuran bagi kita umat Islam yang beriman. Jangan sampai kita tidak mempunyai akhlak. Jangan sampai akhlak kita buruk. Karena baginda diutus untuk menyempurnakan akhlak kita. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Makanya tatkala baginda Rasul ditanya, ayyul mu'minina afdal, siapakah mukmin yang terbaik itu ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa, yaitu yang terbaik akhlaknya, itulah mukmin yang terbaik. Jadi mukmin yang terbaik itu yang terbaik akhlaknya. Makanya jaga betul-betul akhlak. Akhlak ini dari hati. Hati ini tergantung isinya. Isinya ini tergantung sambungannya. Makanya kita terus menyambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dimulai dengan kita menyambungkan diri ini kepada guru-guru kita, yang menyambung, yang bersanad keilmuannya sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akhlak ini tercipta dari dalam hati. Dan ingat, hati itu tergantung pada isinya. Dan isinya tergantung kepada sambungannya. Makanya kita harus nyambung dengan guru-guru kita, nyambung dengan guru-guru ruhani kita, yang mana mereka nyambung dengan gurunya, gurunya nyambung dengan gurunya, nyambung dan sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya yang terbaik mukmin itu yang terbaik pula akhlaknya. Kemudian kita tatkala kita bertetangga, ciri-cirinya orang yang mukmin terbaik itu tatkala kita memuliakan tetangga. Makanya jangan sampai tatkala ada permasalahan antar tetangga, jangan sampai kita buka-bukaan aib-aib tetangga. Kita harus tutup betul-betul, kita harus tutup erat-erat. Jangan sampai kita membuka aib tetangga kita, siapapun kita. Jangan sampai kita membuka aib tetangga kita, mencari-cari kesalahan tetangga kita. Kalau itu kita lakukan, menutupi aib tetangga kita, maka Allah akan menutupi aib-aib kita di dunia dan juga kelak di akhirat. Dimuliakan oleh Allah di dunia dan juga kelak di akhirat.
Makanya jangan sekali-sekali kita menghinakan tetangga kita. Salah dan benar pun itulah tetangga kita. Kita harus memuliakan tetangga kita, karena ini perintah dari Allah. Jadi memuliakan tetangga, wakrim jarahu, itulah perintah Allah, perintah Rasulullah. Jangan sampai kita menjelek-jelekkan tetangga, jangan sampai kita mencari-cari kesalahan tetangga, jangan sampai kita membuka aib-aib tetangga-tetangga kita. Tutup rapat-rapat aib mereka. Nasihati kalau ada tetangga yang salah. Nasihati dengan cinta, bukan dengan kebencian. Doakan mereka, selipkan doa untuk mereka, para tetangga kita, agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, agar mereka juga dipilih oleh Allah menjadi hamba terbaik, yaitu umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat yang terbaik, melakukan itu semua berlandaskan keimanan kepada Allah. Jadilah mukmin yang terbaik. Makanya tatkala sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ayyul mu'minin afdal, siapa mukmin yang terbaik itu ya Rasulullah? Qala dawu Rasulullah, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang terbaik itu yang terbaik akhlaknya. Akhlak ini tercipta di dalam hati. Hati ini tergantung pada isinya, dan isinya tergantung pada sambungannya. Kemana sambungan ini kita bermuara, maka sambungkan hati kita kepada guru-guru ruhani kita, yang terus menyambung sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pertanyaan mukmin yang seharusnya dipertanyakan sebelum ajal kematian datang. Persiapan apa yang harus kita lakukan untuk menyongsong hari kematian? Kemudian para sahabat bertanya kepada baginda Rasul berkaitan dengan persiapan kematian ini. Fa ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, siapakah mukmin yang tercerdas? Siapakah mukmin yang cerdas itu? Qol, dawu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akatsaruhum lil mauti dzikra. Mukmin yang cerdas itu yang banyak mengingat akan kematiannya. Jadi mukmin yang cerdas itu yang banyak mengingat kematian, mengingat akan kematian dirinya. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal aqyas, dan terbaik mempersiapkan setelah datang hari kematiannya, mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Itulah mukmin yang cerdas. Jadi cirinya mukmin yang cerdas ini
Yang pertama adalah banyak mengingat kematian. Yang kedua, mempersiapkan bekal setelah kematiannya, mempersiapkan bekal terbaik setelah kematiannya. Itulah mukmin yang cerdas. Makanya kita tatkala kita berbuat sesuatu, ingat bahwa kita akan mati. Karena setiap yang bernyawa pasti berproses menuju kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kalau kita sering mengingat kematian kita, memperbanyak berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, karena kita pasti mati. Itulah ciri yang pertama, mukmin yang cerdas. Dan ciri yang kedua, memperbanyak mempersiapkan persiapan terbaik setelah kematiannya, mempersiapkan amalan-amalan terbaik untuk setelah kematiannya. Itulah mukmin yang cerdas. Itulah yang seharusnya kita pertanyakan kepada diri kita, bekal apa yang harus kita persiapkan karena kita pasti mati, dan bekal apa yang harus kita persiapkan dengan baik setelah hari kematian kita. Itulah mukmin yang cerdas. Fa wa rabbika, maka demi Tuhan engkau yang mengatur engkau, lanahsurannahum, sungguh dikumpulkan mereka, wasyayatin, dan para setan. Tsumma lanuhdirannahum, kemudian sungguh dihadirkan mereka, para manusia yang kafir dan setan-setan, haula jahannam jithiya, di sekitar neraka jahanam, jizya, dengan keadaan jizya, berlutut mereka. Jadi besok orang-orang yang tidak percaya bahwa ada hari kebangkitan, ada hari kiamat, ada hari pembalasan, besok Allah akan mengumpulkan mereka bersama para setan untuk menghadiri mereka semua di sekitar neraka jahanam, mengitari mereka di sekitar neraka jahanam jizya, dengan keadaan berlutut, tidak berdaya. Tsumma lanansi'anna, kemudian sungguh menarik siapa Allah, min kulli, dari setiap si'atin, golongan, kelompok, ayyuhum, di antara mereka, siapa di antara mereka, asaddu, yang keras, yang banget, ala rahman, kepada zat yang maha pengasih, idia, durhakanya. Jadi yang dipilih pertama kali yang sangat durhaka kepada Allah. Setiap kelompok diambil, ditarik oleh Allah. Siapa yang di antara mereka yang sangat durhaka, yang terdurhaka kepada Allah, ditarik mereka. Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyah, kemudian sungguh Allah mengetahui billadzina, dengan orang-orang yang hum, yang mana mereka aula, yang utama, yang pertama, biha, dengan neraka jahanam itu, siliyah, masuk. Jadi Allah mengetahui siapa yang utama, yang pertama kali akan masuk ke neraka jahanam. Diambil tokoh-tokohnya oleh Allah, diambil pemimpin-pemimpinnya oleh Allah,
dan mereka itulah yang akan dimasukkan pertama ke dalam neraka. Wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah minkum di antara mereka illa wariduha, kecuali mereka memasuki neraka jahanam. Tanpa terkecuali mereka semua, orang-orang kafir dan setan, semua akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kana ala rabbika, ada ala rabbika, atas Rob engkau, hatman, kepastian, makdiyah, dalam memutuskan, dalam keputusan. Jadi ini kodaknya Allah, keputusannya Allah, bahwa orang yang kafir yang menutup hatinya dari petunjuk Allah beserta para sesembahannya, yaitu para setan, mereka akan dipastikan masuk ke dalam neraka jahanam tanpa terkecuali. Itulah kepastian yang sudah Allah putuskan. Makanya kita, mumpung masih diberi kesempatan, jangan sampai kita menutup hati kita dari kebenaran. Jangan cari menang-menangan. Yang kita cari, yang kita support adalah kebenaran. Apalagi menang-menangan terhadap tetangga. Menang dengan tetangga itu apa? Bangganya mana? Tetangga itu adalah keluarga besar kita. Senang tatkala bisa menghinakan tetangga. Apakah itu ciri-cirinya orang yang beriman? Ciri-cirinya orang yang beriman itu bukan menghinakan tetangganya, bukan membuka aib tetangganya, bukan merendahkan tetangganya. Namun orang yang beriman kepada Allah yaitu orang yang bisa memuliakan tetangganya, mengangkat derajat tetangganya. Jangan sampai sekarang kejadian yang viral antar tetangga, buka-bukaan aib, buka-bukaan kejelekan tetangganya. Semoga Allah menyadarkannya. Semoga Allah memberikan jalan terbaik bagi mereka, sehingga mereka dapat bertetangga seperti sedia kala. Kebahagiaan itu mahal. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Namun kebahagiaan itu hanya bisa dibeli oleh pengabdian yang tulus penuh cinta. Jadi kita sebagai santri, sebagai murid, mengabdilah dengan sungguh-sungguh, mengabdilah dengan ikhlas, mengabdilah dengan cinta kepada guru-guru kalian, kepada kiai-kiai kalian. Mengabdilah dengan ikhlas, karena itu yang kita akan bawa tatkala kita datang hari kematian kita. Itulah persiapan terbaik. Jadilah mukmin yang cerdas, jadilah mukmin yang terbaik akhlaknya. Jadilah mukmin yang cerdas, yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan bekal setelah datang kematian. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.